Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, berbagai harga komoditas dipastikan melonjak naik seiring kenaikan-kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Barangkali memang harga-harga yang sudah naik tak lagi bisa ditahan. Tak sedikit publik yang mengalami kesulitan hidup, merasa curiga bahwa pemimpinnya telah berbuat zalim. Kecurigaan semacam itu sangatlah wajar, karena publik pada umumnya seolah dibiarkan hidup dalam kesulitan demi kesulitan. Sementara sebagian pemimpin-pemimpin hidup dalam kegelimangan harta dan kenyamanan. Tanpa harus menggunakan wahyu sebagai sudut pandang, kondisi tersebut sudah cukup untuk orang berkata bahwa telah terjadi kezaliman pada diri pemimpin. Jika wahyu menjadi sudut pandang, jelas kezaliman adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Hal ini ditegaskan secara gamblang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya yang termaktub dalam kitab. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin, sebuah karya dari Syekh Imam Nawawi. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan tangan kanannya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga untuknya. Maka seseorang bertanya, sekalipun barang sedikit wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, meskipun sebatang siwak. Hadis riwayat Muslim. Jika mengambil sebatang siwak saja neraka sudah pasti, lantas bagaimana jika mengambil hak rakyat dan umat? Bukankah undang-undang dasar di negeri ini menyatakan segala bentuk kekayaan alam dikuasai negara untuk seluas-luas kemakmuran rakyat? Sahabat rahimakumullah, amanah. Seorang pemimpin mestinya bersikap amanah, setia pada ikrar sadatnya dan komitmen dengan ikrar sumpahnya, baik yang diucapkan kala pelantikan ataupun kala mencari dukungan agar dirinya menjadi pemimpin. Meskipun sebenarnya seorang muslim dilarang mencari dukungan untuk meraih kekuasaan. Amanah di sini berarti bisa dipercaya atau dapat diandalkan, sebagaimana kepemimpinan seorang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan maupun Sayyidina Ali. Mereka adalah tipe pemimpin yang untuk diri dan keluarganya tidak begitu ingin dilayani, tetapi justru sebaliknya sangat ingin melayani rakyat dan umatnya. Bahkan Umar rela tidur di atas pasir dengan hanya beralas pelapah kurma demi menjaga sikap amanah. Ketika ditanya seorang badui, siapa temannya Khalifah Umar? Umar menjawab, fakir miskin dan yatim piatu. Lalu ditanya lagi, di mana tempat tidurnya? Beliau menjawab, di atas pasir dengan beralas pelapah daun kurma. Yahudi yang bertanya itu pun kebingungan dengan sikap dan mentalitas pemimpin umat Islam itu. Sahabat rahimakumullah, mengapa Umar melakukan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena rasa setianya kepada rakyat dan umatnya. Di samping karena keimanan dan ketakwaannya yang sangat kuat, sehingga tatkala memimpin Umar tidak pernah tenang dan nyaman. Apalagi ongkang-angking di atas pembaringan, beliau justru menghabiskan hari-harinya untuk membantu langsung kondisi rakyatnya. Jangan korupsi. Pemimpin sejati tidak akan pernah berpikir buruk, apalagi melakukan tindak korupsi, selain akan mengikis sifat amanah yang mestinya dijaga. Pada akhirnya juga akan menjerumuskan diri dan keluarganya pada kesengsaraan, apalagi sampai ke dalam neraka yang tidak terbayang akan pedihnya terhadap luka bekas siksa. Terkait hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang kami serahi tugas amal lalu menyembunyikan jarum dan yang lebih dari itu dari kami, maka itu termasuk ghulul yang akan dia pikul pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Sahabat rahimakumullah, Islam sangat mencegah dan begitu tegas melarang terjadinya kezaliman-kezaliman, lebih-lebih pada diri seorang pemimpin. Jika menyembunyikan suatu jarum saja sudah pasti neraka,
bagaimana jika lebih dari itu, yang dampaknya bukan saja pemerintah, tetapi rakyat dan umat. Di sini hendaknya para pemimpin benar-benar membuka hati untuk tidak korupsi. Mungkin di dunia masih bisa lolos dari tanggung jawab hukum, akan tetapi di akhirat semua akan diperhitungkan. Bahkan siapa berbuat korupsi atau kezoliman, apapun yang dilakukannya, termasuk jihad di medan tempur, tidak akan memalingkan dirinya dari siksa api neraka. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, ketika selesai perang Khaybar, beberapa sahabat Nabi datang menghadap beliau. Mereka melaporkan, fulan syahid, hingga ketika mereka sampai pada nama seseorang, mereka menyatakan fulan syahid, maka Nabi bersabda, tidak, sesungguhnya aku melihatnya di neraka karena burdah, pakaian bergaris-garis yang diambilnya dari ghanimah atau jubah. Hadis riwayat Muslim. Tak ada penolong bagi siapapun yang berbuat zalim. Memang Allah tidak langsung memberikan hukuman kepadanya, bahkan mungkin diberikan keleluasaan oleh Allah untuk bertindak sesuka hati, sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun, Qarun, dan Namrud. Semuanya malah berkuasa cukup lama dalam hitungan manusia, tetapi bila saatnya datang siksa, baginya tidak ada satu penolong pun. Orang-orang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Quran Surah Al-Mu'min. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong. Quran Surah Asy-Syura. Kemudian hal ini diperkuat dengan sabda Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah menangguhkan orang yang zalim, maka apabila Allah menghendaki menghukumnya, tidak akan melepasnya dari siksa. Kemudian beliau membaca, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud. Oleh karena itu, selagi masih ada umur di mana kita bisa memanfaatkan untuk muhasabah atau introspeksi diri, terutama para pemimpin-pemimpin negeri, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk bertaubat dan meluruskan niat, dan bekerjalah untuk kepentingan rakyat dan umat, bukan kepentingan nafsu syahwat yang sesat. Karena jika kematian sudah menjemput, maka semua kezaliman yang pernah dilakukan, lebih-lebih yang disengaja, akan benar-benar menjadi beban tak terpikulkan di hari yang abadi nanti. Boleh jadi tidak ada hukuman dari penegak hukum, tapi cepat atau lambat hukuman Allah pasti akan diterima. Jadi mari jauhi kezaliman, karena tidak ada keuntungan apapun dari berbuat kezaliman. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat rahimakumullah, jangan lupa berbagi dengan men-share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.